Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah hul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Amma ba'du, ibadallah wa ittaqullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya, insya Allah kita dapat menjalankan mujahadah. Mujahadah, perjuangan, riyadhah, melatih diri adalah salah satu bukti kesungguh-sungguhan seseorang mendekati Yang Maha Ada. Salam dan selawat tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Insya Allah dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, yang setiap saat selalu berbagi demi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tentunya dalam makom tauhid, sirriyah, ilahiyah, dan ghaibiyah. Peningkatan tauhid adalah kebutuhan seseorang kepada Tuhan tanpa disuruh. Ini adalah kesadaran. Dalam makom ini, waktu dan kesempatan saya akan melanjutkan pengenalan terhadap 5 alam halus yang dijadikan dasar ketuhanan yang mutlak. Dasar adanya suatu ketuhanan dengan adanya jalan yang lebih mulia dari segala jalan. Menjadikan sesuatu umat bukanlah seseorang jadi umat, tetapi terjadinya jalan keumatan yang menimbulkan dari jalan itu sendiri dia menjadi suatu ketuhanan. Mendapatkan ketuhanan dari jalan tersebut dengan 5 alam halus yang telah kita kaji ulas. Pertama tentang alam malakut, yang kedua tentang alam lahut. Ini kaitan dari 5 alam halus ini adalah satu jalan. Jadi kalau ingin menonton tayangan ini, putar kembali dari awal Jabarutnya,
lahutnya baru menuju Jabarut. Kita lihat malakut, alam lahut, tonton lagi Jabarut. Nanti berikutnya. Dengan demikian, pengenalan untuk tahap berikutnya yaitu tentang hakikat dan hakikinya Jabarut. Memang bahasa Jabarut ini tidak asing dalam bahasa ma'rifat atau tasyawuf, terutama tarekat. Apakah memang Jabarut ini sebuah amalan saja atau sebuah kuncian dari kebesaran ketuhanannya? Mulai kita kenal lahutnya, malakutnya, Jabarutnya. Ini pengenalan ini harus berdasarkan kebenaran. Jabarut adalah kesimpulan lanjutan dari malakut dan lahut, di mana malakut sebagai alam untuk dasar petunjuk didapati, dan lahut adalah kemunculan kebesaran dan kekuatannya yang dijadikan sebagai sufi dari ketuhanannya. Bisa umat, bisa Tuhan, sufi. Ini adalah suatu wujud. Tapi apakah wujud daripada perjalanan sufi itu? Nah, ini dilanjutkan pada Jabarut. InsyaAllah. Baik. Alam Jabarut adalah disebut dengan nafak al-ruh. Nah, artinya apa nafak al-ruh itu? Yaitu peniupan ruh suci Allah untuk menghidupkan jasad. Ini bahasa kasarnya. Tapi ruhnya apa, jasad itu apa? Nanti akan terjawab. Tingkatnya adalah tingkat penyempurnaan. Ya. Terlihatnya sesuatu yang dirahasiakan berupa sebuah wujud, ya, berupa sebuah wujud. Ini disebut dengan ahyan sabita. Ahyan sabita kemunculan yang bukan Tuhan, tapi dalam masa ahadah adalah berwujud ketuhanan dalam pandangan hakikat berkodrat hakiki. Ini levelnya adalah ahadah, ya. Jadi sifatnya goib mutlak. Nah, goib mutlak itu apa? Goib mutlak itu adalah mutlak ketuhanan, tempat kemunculan aku pada ketuhananku. Nah, ini goib mutlak. Alam Jabarut ini dihuni oleh sekelompok malaikat, dinamakan malaikat utama lah gitu ya. Kalau di malakut dia malaikat istimewa, tapi di Jabarut dikatakan malaikat utama seperti Jibril, Mikail, Israfil. Itu digolongkan malaikat utama, ya, bukan istimewa tapi utama. Nah, jadi alam Jabarut atau Jabarut tadi, ya, dikenal dengan sebutan nafa al-ruh itu. Disitulah ditiupkannya sebuah hakiki kepada sebuah wujud qudsi, ya, sebuah wujud qudsi yang dikaji di hakikat daripada alam malakut. Dan jadi kita bagaimana ditiupkan atau bermunculkan dengan sifat syahadah langsung wujud daripada sifat kemutlakan tadi.
kebesaran kekuatan yang dihimpun berkodrat dari sufian tadi, itu yang akan masuk dalam wujud penampakan, ya. Nah, dalam wujud penampakan, dalam pengenalan tingkat ke alam ma'rifatullah. Jadi awal ma'rifatullah ini tadilah yang menjadi penampakan perjalanan dari martabat yang dilakukan pada alam halus yang dikatakan Jabarut. Dengan kita memahami Jabarut, munculnya peristiwa berbentuk sejarah. Wujud dari sejarah, wujud dari peristiwa. Siapa yang menjadi peristiwa itu? Siapa yang menjadi sejarah? Peristiwa dan sejarah inilah yang muncul dalam sifat ketuhanan yang tidak ada batasan kodrat penamaan. Tidak ada penamaan. Kalau namanya Allah itu adalah himpunan. Nama sebuah himpunan. Ya. Itu nama sebuah himpunan. Pengenalan wujud ini atau disebut dengan makom puncak. Ya, makom puncak. Yang sering dikenal dengan haramil qudsiyah. Haramil qudsiyah. Ini adalah memperlihatkan siapa sebetulnya yang berkuasa itu. Seperti apa bentuk yang berkuasa? Karena kalau kita sebut Tuhan, itu tidak ada namanya. Namanya adalah aku, kan begitu. Nah, kalau sudah dia memberikan panggilan, sebuah panggilan, itu panggilan himpunan. Allah, alif lam lam ha. Tapi siapa? Itulah perjalanan tadi. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimana berada. Pemahaman hakiki tasawuf ini hanya dibutuhkan betul-betul nurani, rohani yang disadarkan. Betul-betul panggilan jiwa. Himpunan Jabarut ini adalah munculnya sebuah wujud yang menjabarkan penjabaran yang nyata. Ya. Ya Jabar. Nah, inilah yang dikatakan ketuhanan. Dijabarkan kepadamu, inilah yang berkuasa ini, inilah yang terkuat ini. Dengan adanya ruh suci yang ditiupkan kepada jasad, dan jasad menjadi gelembungan, sebuah gelembung penampakan dari sebuah wujud. Jemaah yang dirahmati Allah, kita penampakan sebuah wujud qudsi ini yang berkodrat kepada ruhaniyah. Kenapa ruhaniyah ada pakaiyah? Karena ini adalah sebuah wujud penampakan, atau disebut dengan ghaib mutlak. Jabarut adalah penampakan wujud qudsi itu sendiri. Wujud qudsi itu sendiri. Sewujud si penguasa. Inilah yang dikatakan sebuah peristiwa yang menceritakan, atau peristiwa itu yang bersejarah. Sejarah itulah peristiwa yang bercerita, bukan menceritakan terdengar dari mana. Inilah al-haq. Saat yang dia memperlihatkan diri di ketuhanannya,
Dia bukan Tuhan, tapi dia adalah ahadah. Ya, ketuhanan, sebuah kebesaran, kekuasaan, kekuatan yang dimunculkan dalam masa wujud Jabarut yang terlihat. Jamaah yang dirahmati Allah. Dengan demikian kita memahami bahwasan perjalanan 5 alam ini adalah menuju kebenaran sebuah ketuhanan. Kebenaran sebuah ketuhanan. Ya. Kebenaran sebuah ketuhanan itulah yang nyata pada Jabarut, hasil dari jabaran. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat di Al-Quran itu pada surat Al-Jabar. Maka di dalam perbuatan terhadap ketuhanan tadi, kita akan memahami tingkatan rentetan perjalanan. Malakutnya, lahutnya. Di lahut itu sudah muncul. Di lahut sudah muncul aras kudsi berwujud tentang kesendirianku dalam keesaan dan ketuhananku. Menjadi kesufian kodratnya yang mawujud dalam Jabarut sebagai kudsiyah, ruhaniyah. Inilah Jabariyah, kodrat yang paling suci. Siapa martabat kodrat suci dalam Jabarut itu? Itu yang disebut al-insan kamil. Dan golongan malaikat yang mengikuti al-insan kamil ini disebut dengan malaikat kharubim. Kharubim itu adalah jenis malaikat yang mengikuti, yang menyaksikan peniupan ruh. Ruh yang dimaksud adalah berwujudnya sufi tersebut, atau dikatakan dengan wujud kudsiyah dia. Maka dikatakan masuknya alam hakikat, timbulnya kodrat hakikat. Inilah yang dikatakan sifat keabadian, wujudnya wahidiyah. Dalam hakikat Rasul berwujud Adam, itu hakikat. Tapi hakikinya munculnya kesufian dan terlihat dalam Jabarut dan terasma dalam wujud Adam, Rasul dan Adam. Ruhnya berusul itu adalah Adam. Ruh pertama itu maksudnya adalah Adam. Ini yang dikatakan al-insan kamil. Tingkat makomnya adalah alam abadi, wujudnya wahidiyah. Ini yang dikatakan Jabarut. Tidak mudah kita menyebut Jabarut. Munculnya peristiwa dan sejarah hakikinya adalah al-insanil kamil, berhakiki kepada sifat kesufian Allah. Aku dalam kesendirian. Inilah aku. Kesufian yang dikaji dalam lahut. Di Jabarut dia memunculkan diri dalam kodrat al-insani kamil, kudsiyah.
peristiwa yang terlihat dan bersejarah. Ini timbullah asma himpunan alam. Karena Jabariyah mengimpun semua menjadi sejarah yang nyata. Alif lam lam ha. Allah adalah himpunan, nama himpunan. Tapi Tuhan ilah hanya aku dalam wujud satu wahid. Ini yang dikatakan diri tazkiyatun nafs. Ini yang dikatakan diri tazkiyatun nafs, yaitu munculnya kesadaran diri yang mutlak. Muncul kesadaran diri mutlak, yaitu Jabarut sudah bercerita sejarah itu. Peristiwa itu telah menyatakan kebenaran dan dia menjadi sejarah. Sejarah inilah uluhiyah daripada semua ruh. Maka Jabarut digolongkan kepada ruh qudsi yang muncul. Jamaah yang dirahmati Allah. Apakah dengan begitu saja? Tidak. Kemunculan meliputi 7 tajalli ahadiyah. 7 perjalanan ketuhanan. 7 perjalanan ketuhanan. Barulah dia muncul menjadi martabat Jabarut. Kemunculan ini berjalan dari 7 pengalaman, 7 alam yang dilalui. Disebut dengan masa ahadah. Masa ahadah ini akan muncul dengan 7 perjalanan. Pertama disebut dengan perjalanan ahdah. Ahdah ini adalah mewakili perjalanan zat. Yang kedua perjalanan wahdah, yaitu martabat sifat. Perjalanan sifat. Yang ketiga wahidiyah, perjalanan asma. Tidak ada yang nama selain dari satu nama. Semua dikumpulkan satu nama. Yang keempat adalah perjalanan mitsal. Perjalanan misal ini adalah martabat af'al. Ya, sebuah yang diumpamakan. Sebuah yang dimisalkan diumpamakan. Perjalanannya asal usul. Yang kelima rohim, yaitu martabat hamparan. Martabat hamparan di mana dia dulu itu alamnya rohim. Alam rohim itu sebuah alam hamparan yang tidak ada nama, hanya rohim. Siapa yang muncul itulah al-insanil kamil, martabat ruh, uluhiyah ruh, semua yang menjadikan ruh, sebuah qudsi dia. Qudsiyah yang kuat, ya, ruh suci. Ini martabat ruh al-insan. Baru yang ketujuh, ruh martabat insaniyah. Barulah dia menjadi gema-gema halus yang menjadikan umat. Itu perjalanan ahadah. Bukan perjalanan Tuhan, tapi perjalanan ketuhanan dalam masa ahadiyah. Ahadah. Ini yang dikatakan ruhaniyah ghaib mutlak. Itu Jabarut. Ya, itu Jabarut. Tempat dia meminta petunjuk itu ada malakut. Nah, gitu ya. Jadi semua sudah teratur dengan rapi. Jangan kita hanya mengaku Tuhan dan ketuhanan. Kita harus mengetahui siapa Tuhan dan siapa ketuhanan itu. Dan dari mana adanya keumatan. Yang menjadikan dia Tuhan adalah keumatan yang mengakui dia Tuhan. Yang mendirikan ketuhanannya. Dia hanya menyempurnakan ketuhanannya
dan yang menjadikan dia Tuhan adalah semesta. Tidak ada pengakuan aku Tuhan. Yang ada tidak ada Tuhan. Tapi yang mengaku adanya Tuhan adalah umat yang kujadikan. Maka itulah alhamdulillah. Alhamdulillahi ilahi rabbil alamin. Disitulah aku naik tahta menuju tertinggi batinku. Hamdalah yang mengangkat. Terjadilah aku pada Tuhan. Dia bukan Tuhan. Sekali lagi saya ulang. Tetapi berdirinya kesempurnaan Tuhan yang menjadi dia di pertuhan. Ini yang dinamakan ketuhanan. Dari rentetan 5 alam yang ditajalikan. Menjadi semua berharap ke 5 alam. Sekecil-kecilnya yang terkecil. Apa yang terkecil? Tidak lagi yang ada selain dari niat terkecil. Jangankan makhluk, niat terkecil saja butuh bantuan. Dia siapkan tempatnya. Mulai dari malakut, lahutnya, jabarutnya. Nanti tinggal dilanjutkan. 5. Dengan demikian para hadirin dan jamaah semuanya. Mulai kita memahami. Ternyata bahasa martabat kerasulan Muhammad Adam. Itulah jabarut yang dimunculkan dalam masa kesufian menuju penampakan peristiwa dan sejarah. Ruh dalam tiupan yang dikatakan dengan sufiah. Ini yang menjadi ketuhanan. Menjadi anutan dari seluruh alam. Yang disebut dengan kerangka al-insanil al-khamil. Atau disebut dengan makom surganya akhirat. Surganya akhirat. Kenapa surga akhirat? Belum tentu kodrat ini kelihatan di akhirat. Tapi barang siapa yang telah muncul al-insani kamilnya, sudah jabarutnya muncul, maka siapa yang melihat dirinya di akhirat, itulah surganya. Maka dia telah bertemu surganya Allah. Dia telah bertemu dengan wujud-wujudnya Allah. Sehingga kita sebut dia sudah muncul pada melihat wujud qudsi. Di hari penampakan, hari wadzir, hari penampakan Tuhan. Artinya ketuhanan akan memunculkan siapa Tuhan. Melihat Tuhan hanya melalui ketuhanannya. Maka kita harus melaksanakan riadah wal mujahadahnya. Tidak mudah juga memunculkan peristiwa ketuhanan dari aku dan Tuhan. Aku adalah Tuhan dalam ketuhananku. Itu tidak mudah munculnya. Harus melalui tahapan-tahapan riadah wal mujahadah. Munculnya qudsi, ruh qudsi dan menjadi qudsidiyah. Terlihatnya ruh qudsi itu yang berkuasa itu. Yang berkuasa atau disebut dengan Rob. Nah, Rob ini pernah lihat Rob. Nah, ini seperti itu. Munculnya qudsidiyah tadi. Tentu dengan kita melaksanakan tajalli sirullah dan tajalli Allah. Melalui tahapan zikir nafas, yang mana luput dalam nafas. Zikir kalbu luput dalam kalbu.
Peleburan fana, lebur diri sifat, menghilangkan rasa diri menjadi kodrat dan sifat zat itu sendiri. Proses-proses tajali termasuk disebut dengan masa jadab, mengalami jiwa melihat fisik dan goib, tetapi jiwa itu tetap dalam jabarut. Jabarut melihat dirinya dalam bentuk fisik dan gaib, tapi dia adalah sebuah jabarut. Baru kita mengenal namanya amalan nafakh ruh, nafa'al ruh. Bagaimana nafas Allah ditiupkan menjadi jasad bernama jabarut. Nah, ini harus diikuti prosesnya. Barulah kita lihatkan panca indera Allah. Lahirnya panca indera dalam jabarut ainul basirah, maka telah melihat hakikat Allah yang sebenarnya. Tapi kalau mata ini yang melihat tubuh, itu belum bisa dikait-kaitkan dengan penyebutan Allah dan Tuhan. Tapi kalau ainul basirah itu yang melihat, maka itu sah. Maka dalam ini timbullah 3 kesadaran. Apa 3 kesadaran? Pertama, sadar dengan panca indera pada alam nasut yang akan dibahas nanti. Fisik itu adalah panca indera, itu fisik. Yang kedua, sadar dengan ilmu alam malakut, itu adalah ruhaniyah. Artinya ruhaniyah, ruh qudsi yang terlihat. Yang ketiga, sadar dengan kesadaran bahwa ma'rifat itu adalah alam jabarut. Insyaallah para hadirin dan jamaah sekalian, memang untuk mencari kebenaran itu memang sulit tanpa jalur yang benar. Mengaku tanpa tafrid dan tazridnya, tanpa mengalami dan merasakan dari peristiwa kaji itu, maka kebenarannya tidak ada. Sejarah itu adalah sejarah fiktif. Kajian itu adalah kajian fiktif. Maka Tuhannya juga fiktif, ma'rifatnya juga fiktif. Kalau menyebut Tuhan dalam masa ketuhanan adalah aku, tidak ada kaji melainkan aku. Aku di sini, aku pada dia dalam hakiki dia. Dan aku adalah aku dalam dia yang terlihat berbentuk hakikat. Ini adalah tauhid dalam tauhid, dinamakan tauhid wujudi. Pemahaman ini hanya bisa dilakukan oleh pencari yang membawa cinta, pencari yang membawa rindu, bukan pencari yang mengumpulkan ilmu. Ingat itu. Pencari yang membawa rindu kepada hakikinya, bukan pencari yang mencari ilmu. Insyaallah ikuti terus YouTube Buya Pasaman Timur dalam kupas tuntas hakiki dan hakikat amal dan ibadah. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan berkah. Jangan tanya kapan saya mampu, tapi katakanlah yang mampu itu saya. Barakallah. Amin. Insyaallah. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.